Baiklah, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pertemuan minggu ketiga ya. Kita masuk pokok bahasan baru yaitu pengujian hipotesis ya. Ini merupakan materi penting dalam ilmu statistika ya. Hampir semua cabang ilmu itu membutuhkan ini ya, pengujian hipotesis. Gunanya untuk istilahnya menguji ya, apakah data hasil penelitiannya itu sudah memenuhi asumsi yang mereka teliti ya. Ya, ini ada kaitan erat dengan populasi dan sampel tentunya ya. Ya. Di statistika deskriptif dulu waktu kuliah statistika 1 saya sudah menjelaskan itu tentang populasi dan sampel. Oke, jadi hipotesis statistik itu merupakan pernyataan sementara yang kebenarannya itu harus diuji dulu. Ya. Nah, apa yang akan diuji di sini? Yang diuji itu adalah karakteristik atau sifat dari populasi. Populasinya boleh satu, boleh lebih. Ya. Jadi kita sebenarnya menguji itu karakteristik atau sifat populasi, bukan sampel. Ya. Dalam statistika, menguji hipotesis merupakan bagian penting untuk mengambil keputusan. Nah, saya ambil gambaran, misalkan seorang manajer produksi pabrik rokok. Agar rokoknya ini laku di pasaran, ya, maka dia harus membuat pernyataan. Misalkan begini, rata-rata kadar nikotin satu batang rokok hasil produksi pabrik ini, ya, tidak lebih dari 3 mg. Nah, pernyataan seperti ini itu dibuat dengan tujuan supaya pelanggan atau konsumen itu tidak takut untuk membeli rokok. Kalau kadar nikotinnya tidak lebih dari 3 mg kan berarti aman. Coba kalau manajer produksi menyatakan bahwa kadar nikotin satu batang rokok buatan pabrik ini ya, lebih dari 3 mg. Ya, maka konsumen yang paham, yang tentunya tidak akan membeli lebih dari 3 mg. Kalau 10 mg kan berarti bisa pingsan orang ngisap rokok. Ya, kadar nikotin yang berlebihan kan berbahaya itu. Bagi paru-paru berbahaya, ya. Wong di bawah standar aja masih berbahaya, apalagi kalau lebih, ya kan? Nah itu maksudnya. Ya, misalkan nanti diterapkan di bidang otomotif penjualan mobil, sama. Misalkan yang diinginkan masyarakat atau konsumen itu adalah keiritan bahan bakar. Nah, pasti dia akan mengatakan seperti ini. Rata-rata jarak tempuh mobil keluaran terbaru ini ya adalah tidak kurang dari 10 km per liternya. Jadi kalau dites di lapangan, mobil itu diisi BBM 1 liter, itu rata-rata jarak tempuhnya tidak kurang dari 10. Berarti apa? Bisa lebih atau sama dengan 10. Nah ini kan berarti menyenangkan konsumen. Oh berarti ini irit ini. Ya. Itu seperti itulah cara membuat hipotesis. Ya. Dengan tujuan sasarannya adalah konsumen, gitu ya, supaya perusahaan mobil ini tidak rugi di mana. Ya. Dia membuat pernyataan seperti itu. Dengan melakukan pengujian hipotesis, seorang peneliti akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Oh, ini. Dengan menyatakan menolak atau menerima hipotesis tadi. Bisa jadi hipotesis sementara atau dugaan sementara tadi itu salah, tapi bisa jadi benar, makanya perlu diuji. Kebenarannya perlu diuji. Makanya di sini muncul ilmu pengetahuannya pengetahuan tentang pengujian hipotesis. Ya. Jadi kebenaran hipotesis itu yang jelas tidak pasti. Kenapa? Karena data yang kita ambil itu sifatnya acak. Kan nggak pasti itu. Pasti ada kesalahan kan? Sehingga kalau kita menguji hipotesis pasti menggunakan tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi yang dilambangkan dengan alfa. Nah, pasti itu. Kita menguji ini kalau tolak H0 kesalahannya berapa persen. Kalau terima H0 kesalahannya berapa persen. Seperti itu. Tidak lepas dari kesalahan. Ya. Kalau kita menarik sejumlah sampel secara acak dari populasi,
kita amati karakteristiknya, ya, gitu ya, yang menjelaskan sifat-sifat populasi tadi, kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang kita uji, yang kita ajukan, ini adalah disebut dengan langkah uji hipotesis. Jadi kalau kita ingin menguji, apakah rata-ratanya itu lebih dari 12? Berarti itu kita menulis hipotesisnya nanti H0 mu sama dengan 12, H1 mu lebih dari 12. Mu itu adalah rata-rata yang akan kita uji. Lebih dari 12. Tentunya kita harus mengambil sampel. Misalkan sampelnya berukuran 15 buah. Ya, sampel acak ya. Di situ nanti akan kita hitung rata-ratanya, ketemu X bar, simpangan bakunya, nanti ketemu S, baru kita rumuskan statistik ujinya. Begitu prosesnya. Buat hipotesis, buat daerah kritisnya, seperti itu. Kemudian hitung statistik ujinya dengan rumus yang sudah disediakan, baru kita bisa membuat keputusan dan kesimpulan. Jadi intinya itu kalau kita tulis lengkap cukup 5 langkah. Ya. Kalau hipotesisnya kita pecat lagi H0 sendiri, H1 sendiri ya jadi banyak. Tapi biasanya hipotesis itu dikemas jadi satu, ada H0, H1 jadi satu. Ya. Nah, kaitan dengan uji hipotesis ini tidak lepas dari alfa. Apa itu alfa? Alfa itu adalah galat jenis 1 yang disebut dengan tingkat signifikansi atau taraf nyata atau tingkat kesalahan. Nah, jadi kita menggunakan alfa, galat jenis 1. Apa itu maknanya galat jenis 1? Peluang menolak H0 padahal H0 benar. Nah, kan berarti melakukan kesalahan. H0 benar kok ditolak. Jadi sama aja menolak sesuatu yang benar. Itu adalah melakukan kesalahan. Ini yang disebut dengan alfa. Nah, jadi kalau saya buat diagramnya seperti ini. Ini namanya tabel kontingensi. Kalau H0-nya benar, ternyata kita tolak, maka kita dapat keputusan alfa. Nah ini alfa itu di sini, atau galat jenis 1. H0-nya benar tapi ditolak. Kalau H0-nya benar diterima berarti nggak melakukan kesalahan, keputusannya benar. Ya. Kemudian lihat, kalau H0-nya salah, gitu, tapi kita terima berarti kita melakukan kesalahan. Kesalahan semacam ini disebut galat jenis 2 yang dilambangkan dengan beta. Ini ya. Peluang menerima H0 padahal H0 salah. Berarti sama aja melakukan kesalahan. Jadi kalau beta itu peluang menerima H0, kalau alfa peluang menolak H0. Sama-sama kesalahan ini. Ini dinamai alfa, yang ini dinamai beta. Ya, gitu ya. Ya, kalau H0-nya salah, ditolak berarti nggak melakukan kesalahan. Keputusannya benar. Ya. Saya ambil contoh gambaran bagaimana cara menghitung alfa dan beta. Ya, sekilas saja. Ya, ini ada vaksin influenza yang sudah lama beredar di pasaran. Ya, diketahui hanya 25% efektif. Artinya daya sembuhnya hanya 25%. Setelah periode 2 tahun. Itu masih mampu menyembuhkan 25%. Kemudian ahli farmasi membuat vaksin jenis baru. Dan dia ingin menguji apakah vaksin jenis baru ini lebih unggul dibanding vaksin lama yang beredar di pasar itu. Maka dia membuat ketentuan semacam ini. Apabila dari 20 orang yang dipilih secara acak dikasih vaksin baru, minimal 9 bisa berhasil disembuhkan setelah periode 2 tahun, maka vaksin baru lebih unggul. Patokan seperti ini itu tergantung peneliti. Dia membuat acuan dari 20 minimal 9 berhasil disembuhkan. Ya, itu berarti vaksin baru lebih unggul. Jadi dia mengatakannya minimal 9 dari 20 bisa disembuhkan dengan vaksin baru tersebut. Coba lihat, 9/20 itu kan sudah mendekati 50%. Nah, makanya kalau sudah dekat 50% otomatis jauh melebihi 25% kan? Kan berarti sudah lebih unggul. Loh, apa boleh 9-nya saya ganti 10? Boleh, silakan. Dikatakan lebih unggul,
dari 20 minimal 10 berhasil disembuhkan. Ini sudah 50% kan? Sudah jauh melebihi 25%. Tapi dia pakai patokan 9. Dalam kasus ini loh ya, dalam contoh ini. Hitung alpanya, menghitung galat jenis 1. Ini ada kaitannya dengan sembuh tidak sembuh. Berarti binomial. Masih ingat ya distribusi binomial? Nah itu ya. Apa galat jenis 1 atau alfa tadi? Peluang menolak H0, padahal H0 benar. Berarti kita harus punya hipotesisnya dulu. H0-nya apa, H1-nya apa. Itu dulu. Nah apa kira-kira H0-nya? Ini berhubungan dengan proporsi. Karena proporsi orang yang bisa disembuhkan. Yang dijadikan nilai ujinya itu adalah 25% atau 0,25. Ya, gitu ya. Berarti H0-nya nanti P sama dengan 0,25 atau seperempat. H1-nya apa? P lebih dari 0,25 atau lebih dari seperempat. Jadi nanti kalau tolak H0 berarti menerima H1 kan? Nah, menerima H1 itu berarti P-nya lebih dari seperempat. Berarti artinya vaksin baru lebih unggul. Itu maksudnya. Nah, oke, kalau kita lihat di sini, alfa tulis dulu, yaitu peluang melakukan galat jenis 1. Tadi kan didefinisikan peluang menolak H0. Perhatikan. Kalau menolak H0, itu artinya menerima H1. Kalau menerima H1, itu berarti vaksin baru lebih unggul. Betul ya? Kalau vaksin baru lebih unggul, berarti minimal yang bisa disembuhkan 9 orang kan tadi. Kalau vaksin baru lebih unggul menurut ketentuan peneliti tadi, minimal 9 orang berhasil disembuhkan. Kan berarti nulisnya gini. Ini sama aja peluang menolak H0 atau peluang X-nya lebih dari atau sama dengan 9. X di sini adalah banyaknya orang yang bisa disembuhkan dengan vaksin baru tadi. Ya, ingat, peluang menolak H0 padahal H0 benar. Kalau H0 benar tadi kan H0 P sama dengan seperempat. Nah, P-nya seperempat. Jadi sama saja saya menghitung peluang X lebih dari atau sama dengan 9 apabila P-nya sebesar seperempat. Ini bisa dihitung dengan menggunakan binomial. Ingat distribusi probabilitas diskrit, yaitu binomial. Nah, untuk menghitung ini saya harus menggunakan komplemennya. Kenapa? Karena tabel binomial itu kumulatifnya selalu kurang dari. Sementara ini kan lebih dari ini. Peluang X lebih dari atau sama dengan 9. Kalau dikomplemen jadi apa? 1 min peluang X kurang dari 9. Gitu ya. Kalau X kurang dari 9, padahal X-nya diskrit kan, berarti yang terdekat adalah 8. Jadi nanti hasilnya 1 min, ini sebenarnya peluang X kurang dari 8, kurang dari atau sama dengan 8. Yang asalnya tadi dari apa? Peluang X lebih kecil 9, itu kalau dinyatakan dalam bentuk sama dengan, kan sama dengan peluang X lebih kecil atau sama dengan berapa? 8. Makanya dipakai 8, R-nya 8. Baru binomial, N-nya pilih 20, P-nya pilih seperempat. Ini sudah kita bahas di statistika 1. Tolong buka kembali tabel binomial. Nanti nilainya di tabel ketemu sekian ini. Nah, berarti hasilnya nanti 1 dikurangi sekian ketemu 0,0409. Berarti peluang melakukan kesalahan tadi jenis 1, tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya hanya 4%. Ya, jadi kalau si peneliti tadi membuat aturan bahwa minimal 9 orang berhasil disembuhkan, maka vaksin baru lebih unggul. Pernyataan yang dibuat ini tuh kesalahannya kecil, hanya 4%, gitu loh maksudnya. Ya, ini kembali ke distribusi binomial lagi nih ya. Beda dengan yang kedua, jika H0 salah dan yang benar H1-nya adalah P sama dengan setengah. H0 tadi kan P sama dengan seperempat. Kalau itu salah, kan berarti harus diganti P-nya. P-nya misalkan aja setengah, ini yang benar.
Hitung peluang melakukan gala jenis 2 atau lambangnya beta. Apa beta tadi? Peluang menerima H0 padahal H0 salah. Perhatikan, H0 salah. Kalau H0 salah berarti yang dipakai adalah H1 kan? Berarti nanti P yang Anda pakai adalah setengah. Kalau menerima H0 itu artinya apa? H0-nya salah kan? Nah, kalau H0 salah berarti yang benar H1. Ya kan? Berarti apa? Vaksin baru lebih unggul. Betul? Jadi ingat perumusannya kalau saya tulis gini. Nah, jadi peluang menerima H0. Kalau menerima H0 itu artinya apa? H0-nya tadi kan mengatakan P sama dengan 1/4. Berarti apa artinya? Vaksin baru tidak lebih unggul kan? Nah, ingat ya, H0 itu vaksin baru tidak lebih unggul. Sedangkan H1 vaksin baru lebih unggul. Nah, karena menerima H0 berarti yang dipakai kan H0. Kalau vaksin baru tidak lebih unggul kan berarti komplemennya. Jadi X kurang dari 9. Tapi kalau vaksin baru unggul berarti pakai ini. Kalau tidak lebih unggul berarti komplemennya kan jadi gini. Syarat tadi apa? Menerima H0 padahal H0 salah. Kalau H0 salah berarti yang benar H1. Jadi H1 tadi mengatakan P sama dengan setengah. Ya, P sama dengan setengah. Nah ini sama kita hitung pakai binomial. Kalau peluang X kurang dari 9 berarti maksimal berapa? 8 kan? Nah, makanya pakai 8. Jadi ini kalau ngitung sama aja dengan peluang X lebih kecil atau sama dengan 8 bila P sama dengan setengah. Nah ini langsung aja saya ke sini. Ini langsung buka tabel binomial, N-nya 20, P-nya setengah, R-nya 8, nanti langsung keluar nilai ini. Jadi kesalahan jenis 2 sebesar 0,2517. Ya. Nah ini sebagai pengantarnya cara menghitung alfa dan beta. Ya. Nah sekarang kita lihat merumuskan hipotesis itu ada 3 cara. Ini namanya merumuskan hipotesis cara pertama. Anda lihat H0-nya itu selalu menggunakan tanda kesamaan. Tapi makna sebenarnya komplemennya dari H1. Nah, kalau theta lebih besar theta 0, komplemennya kan berarti bisa theta-nya kurang dari theta 0 atau theta-nya sama dengan theta 0. Betul nggak? Jadi komplemen dari tanda lebih besar itu adalah lebih kecil atau sama dengan. Nah ini sebenarnya tempatnya ada di H0. Loh, kok nggak ada sama dengannya Pak? H0 selalu ditulis sama dengan. Meskipun kenyataannya itu bisa lebih kecil atau sama dengan theta 0. Komplemen dari ini ya. Ini namanya uji satu arah sebelah kanan. Lihat, theta-nya lebih besar theta 0. Cara kedua menggunakan ini. Ini namanya uji satu arah tapi sebelah kiri. Untuk mengetahui jenisnya sebelah kanan apa sebelah kiri itu dilihat di H1 ini. Bukan di H0. Makna H0 di sini dengan H0 di situ itu beda. Kalau H0 di sini tadi apa? Theta-nya bisa lebih kecil atau sama dengan theta 0. Kalau makna di sini, theta-nya bagaimana? Bisa lebih besar atau sama dengan theta 0. Kan komplement dari ini. Nah, beda ya, meskipun penulisannya sama, tapi maknanya bisa beda. Jadi di sini itu maknanya H0 itu bisa lebih besar atau sama dengan theta 0. Cuma ditulis pakai kesamaan. Kenapa? Karena nanti ketika kita menghitung statistik uji yang dipakai yang sama dengan ini. Bukan yang tanda ketidaksamaan, bukan. Cara ketiga menggunakan uji 2 arah. Ya, atau tutil 2 arah. Berarti kalau theta tidak sama dengan theta 0 itu artinya bisa jadi kurang dari theta 0, berarti sebelah kiri kan. Bisa jadi lebih dari theta 0, sebelah kanan. Nah, ini namanya 2 arah. Ya, 2 arah. Nah, kalau 2 arah begini, komplemennya tidak sama dengan theta 0, berarti tepat sama dengan theta 0. Loh, beda kan? Simbol sama, maknanya bisa beda. Kalau di sini benar-benar theta sebesar theta 0.
Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari theta 0. Pokoknya komplement dari ini. Ya, itu cara merumuskan hipotesis ada 3 cara. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan secara umum. Kalau kita ingin menguji, pertama itu rumuskan hipotesisnya. Nah, yang saya bilang tadi ada 5 poin kan? Ya, hipotesisnya itu ya langsung H0, lawannya H1, langsung jadikan 1. Ini saya ambil contoh, H1-nya itu ujinya satu arah sebelah kanan. Sebagai contoh aja. Ya. Kemudian menghitung statistik uji yang sesuai. Nah, misalkan pakai uji T ya gunakan uji T. Pakai uji Z ya gunakan uji Z. Pakai uji Chi-square ya pakai Chi-square. Pakai F ya gunakan F, begitu aja. Membuat daerah kritis dengan tingkat signifikansi alfa. Loh, alfa yang digunakan adalah galat jenis 1, bukan beta. Ya. Membuat daerah kritis berdasarkan alfa yang diketahui. Baru membuat keputusan, terakhir membuat kesimpulan. Inilah garis besar kalau kita ingin menguji hipotesis. Itu aja. Nah, untuk membuat keputusan ini nanti ada penjelasan lagi, membuat keputusan. Keputusannya itu adalah H0 ditolak jika nilai statistik ujinya ya, memenuhi daerah kritis. Nah, jadi daerah kritis ketika sudah dibuat, statistik ujinya sudah dihitung, maka baru bisa membuat keputusan. Menolak H0 apa menerima H0 ya. Kalau menolak H0 berarti statistik ujinya harus memenuhi daerah kritis, gitu aja. Berarti sebaliknya Pak, terima H0 kalau statistik ujinya di luar daerah kritis. Nah, nanti saya jelaskan lagi untuk detailnya ya. Nah, kesimpulan ini paling gampang. Kalau membuat keputusannya tadi tolak H0, berarti yang dipakai adalah H1. Kan ini ditolak. Nah, berarti apa kesimpulannya? Tetanya lebih dari theta 0, gitu aja. Ya. Ya, sekarang saya masuk ke pengujian rata-rata dulu. Ya. Masalah menguji rata-rata ini sangat banyak kegunaannya. Karena umumnya data yang kita peroleh baik itu dari penelitian kedokteran, ya, penelitian sosial, penelitian ekonomi, penelitian farmasi, kedokteran hewan dan seterusnya, itu semuanya datanya sifatnya acak. Ya. Acak. Yang muncul itu acak. Coba kalau kita treatment ya. Ini ada pasien 1, 2, 3, 4, 5. Katakan ada 10 pasien. Dikasih obat dengan dosis yang sama. Ya toh? Terus kadar airnya yang diminum itu juga sama. Waktu sembuhnya pasti beda-beda. Karena ada faktor galat yang kita nggak bisa ngamati itu. Tuh, karena beda-beda sudah pasti ya, tidak pasti kan, berarti acak. Nah, karena itulah perlu kita uji. Nah, cirinya apa kalau kita ingin menguji rata-rata? Nah, contohnya ini, masalah pengujian rata-rata banyak diterapkan hampir di semua bidang. Misalnya seorang manajer produksi bahan makanan ingin menguji kandungan zat pengawet, apakah masih di bawah batas toleransi atau tidak. Nah, seorang dokter ingin menguji rata-rata jumlah trombosit dalam sel darah penderita demam berdarah. Nah, kalau di atas batas ambang, jumlah trombositnya di bawah batas ambang, ya ini bahaya. Gitu ya. Maka harus disuruh istirahat, terus dikasih apa gitu ya. Ini dokternya yang lebih tahu ini, supaya trombositnya naik lagi. Gitu. Nah seperti itu. Ya. Jadi model yang dibahas di sini berkisar data acak atau sampel acak. Ya. Nah, sampel acak ini punya distribusi. Rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat. Distribusinya apa? Boleh diketahui, boleh tidak, tergantung kasusnya nanti. Ya, tergantung kasusnya. Kalau saya pakai uji distribusi normal baku, nggak perlu tahu distribusinya X1, X2 sampai Xn. Tapi kalau saya menggunakan uji T, maka ini harus berasal dari distribusi normal. Itu aja. Hanya ada 2 kemungkinan untuk kasus uji rata-rata di sini. Nah, oke. Hipotesisnya kita buat dulu. Misalkan saya ingin menguji mu-nya sebesar mu 0.
Maka statistik uji yang bersesuaian dengan dasar keputusan ini adalah X bar. Karena mu itu diduga pakai X bar. Kita pakai X bar. Baru kita kembali ke distribusi sampling ketika kuliah statistika 1. Kan ada teorema limit pusat. Bunyinya di mana teorema limit pusat? Masih ingat enggak? Oke, kalau saya punya populasi berasal dari suatu distribusi, distribusinya tidak diketahui loh. Dari distribusi apa enggak tahu. Apakah dari normal, dari square, dari T atau yang lain, enggak tahu. Ya, hanya ada informasi dari populasi itu diketahui simpangan bakunya sigma atau variansinya sigma kuadrat, rata-ratanya mu. Informasinya cuma begitu. Ada suatu populasi, distribusinya tidak diketahui, rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat. Kalau dari populasi itu saya ambil sampel berukuran besar, itu N minimal 30, ini sudah dianggap besar ini. Saya pakai kriterianya Walpole ya. Minimal 30 itu sudah termasuk besar. Maka variabel acak set yang diperoleh dari X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N akan menghampiri distribusi normal baku. Jadi kan ini yang menarik, asalnya distribusi populasinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu setelah ditransformasi menjadi set. Nah ini yang dikenal dengan distribusi normal baku. Ya, ini distribusi normal baku ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan, cara menghitung statistik uji selalu menggunakan H0, bukan H1. H1 itu untuk menentukan daerah kritisnya. H0 untuk menghitung statistik ujinya. Selalu demikian konsep pengujian hipotesis. Ini distribusinya normal baku, berarti sudah distribusi eksak ini. Gambarnya normal baku itu bisa digambar. Ya. Ketika kita belajar distribusi sampling kan sudah dikenalkan itu. Gambarnya distribusi normal baku. Ya, seperti itu. Nah, ini statistik ujinya ya. Nah, kasus yang kedua, bagaimana kalau sekarang sampelnya ini berasal dari suatu distribusi normal. Jadi di sini harus ada petunjuk populasinya berasal dari distribusi normal dengan rata-ratanya mu. Tapi variansinya tidak diketahui. Nah, populasi berasal dari distribusi normal, rata-ratanya mu, variansinya tidak diketahui. Kalau saya ambil sampel acak dari populasi normal tadi, di mana ukurannya kecil, kurang dari 30 kan, maka variabel acak T, ya, T ini yang menemukan para mahasiswa, ya, makanya dikenal dengan T student. T student. X bar min mu dibagi S per akar N. Nah, di sini tidak menggunakan sigma. Kenapa? Karena sigmanya tidak diketahui. Pakai S. Ternyata ini menghampiri distribusi T student. Nah, T student. Derajat bebasnya adalah N-1. Sampelnya kecil. Ini asalnya distribusi T student itu dari pengamatan variabel acak yang ukurannya adalah kecil, diperoleh dari populasi normal, simpangan bakunya tidak diketahui. Itu aja prosesnya. Hanya mu saja yang diketahui. Ya. Ingat ya, rumusnya T mirip dengan set kan? Nah, cuma di sini pakai S. Apa S? S adalah simpangan baku sampel. Nah, itu aja bedanya. Ini berdistribusi T derajat bebas N-1. Ya. Nah, itu prosesnya. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Kalau saya punya dua populasi saling bebas, ya, masing-masing distribusinya tidak diketahui, ya, saling bebas itu artinya saling independen. Ya, tapi variansi populasi 1 dinamai sigma 1 kuadrat, variansi populasi 2 sigma 2 kuadrat. Ini diketahui. Rata-ratanya pun juga diketahui mu1 dan mu2. Maka variabel acak set, yaitu ini rumusnya, X bar 1 min X bar 2 dikurangi mu1 min mu2 dibagi akar ini menghampiri distribusi normal baku. Nah, ini kan juga pengembangan dari yang pertama tadi. Cuma yang pertama tadi satu populasi, pakai teorema limit pusat tadi.
Nah, ini dua populasi saling bebas, masing-masing distribusinya tidak diketahui. Mu1 dan Mu2 diketahui, varian 1 dan varian 2 diketahui. Itu aja. Ini akan berdistribusi normal baku. Ya, nah, ya. Itu teorinya. Sekarang kalau kita asumsikan variansinya sama, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu sama, saya ganti nama dengan sigma kuadrat, maka rumus ini akan berubah jadi itu. Ya kan? Coba sigma 1 kuadrat saya ganti dengan sigma kuadrat. Sigma 2 kuadrat saya ganti dengan sigma kuadrat. Maka sigma kuadrat keluar dari tanda akar, jadi sigma kan? Jadi ini sebenarnya kasus khusus dari itu apabila diasumsikan varian kedua populasi sama. Itu aja. Ya. Nah, sekarang beda dengan kasus yang keempat ini. Saya punya dua populasi saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi normal. Rata-rata masing-masing mu1 dan mu2, simpangan baku kedua populasi tidak diketahui dan diasumsikan sama. Loh, ini yang penting. Jadi variansi populasi 1 itu sigma 1 kuadrat, variansi populasi 2 itu namanya sigma 2 kuadrat, tapi ini tidak diketahui. Sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Mungkin maksudnya. Kalau itu yang terjadi, dari populasi 1 diambil sampel N1 ukurannya kecil, N2 juga ukuran kecil diambil dari populasi kedua, maka variabel acak T ini rumusnya, akan menghampiri distribusi T derajat bebasnya N1 ditambah N2 min 2. Ini derajat bebas dari distribusi T ini. Nah, apa SP itu? SP itu simpangan baku gabungan. Diperoleh dari mana SP itu? Dari ini. Ini namanya variansi gabungan. Melibatkan variansi sampel pertama dan ukuran sampel pertama. Ditambah variansi sampel kedua dengan ukuran N2. Dibagi ini. Jadi nanti kalau Anda ngitung, ya ini hitung dulu. Setelah SP kuadratnya diperoleh, tinggal di akar ketemu SP kan. Baru bisa menghitung statistik uji. N1, N2 diketahui, X bar 1, X bar 2 dihitung dari sampel. Mu1 min mu2 diperoleh dari hipotesis 0. Itu aja. Maka dapat statistik uji. Ya, nanti proses menguji seperti itu. Ini dengan asumsi variansi sama, variansi kedua populasi sama, tetapi tidak diketahui. Ya. Bagaimana kalau variansi kedua populasinya itu tidak diketahui tapi diasumsikan berbeda? Maka kasusnya jadi begini. Nah, T hitungnya jadi begini sekarang. Atau statistik ujinya jadi begini. Enggak ada SP kuadrat sekarang. Nah, ingat ya, bahwa SP kuadrat ini sebenarnya penduga inilah. Variansi yang diasumsikan sama tadi itu diduga pakai SP kuadrat. Karena di sini variansi berbeda berarti enggak ada SP kuadrat, ya kan? Berarti ini akan menghampiri distribusi T, nah rumusnya seperti ini. Tapi derajat bebasnya dihitung dari V ini. Bukan dari N1 plus N2 min 2, tapi dari V ini. Nah, penghitungan V ini pada umumnya desimal. Jarang sekali bulat. Padahal derajat bebas itu kan harus bulat. Berarti nanti hasilnya harus dibulatkan ke bawah. Misalkan ketemu 17,81 misalnya. Nanti V-nya harus 17, jangan 18. Ini aturannya memang dibulatkan ke bawah. Ya. Kalau 17,5 ya tetap aja 17. 17,4 ya 17. Seperti itu cara ngitung V-nya. Baru nanti Anda bisa buat daerah kritisnya. Ya, itu cara menghitung derajat bebas kalau diasumsikan variannya berbeda. Dan tidak diketahui ya katanya. Ya, ingat rumusnya seperti ini, cara hitung. Nah, jadi tidak usah khawatir nanti kalau ujian, ini open rumus sudah diberikan di lampiran. Tinggal Anda memanfaatkan alat hitungnya aja. Gunakan kalkulator yang ada ya. Nah, sekarang kalau datanya berpasangan, jadi satu objek diamati 2 kali, itu namanya berpasangan. Jelas
pengamatan pertama dan kedua ini tidak bebas, berarti saling bergantung. Itu namanya data berpasangan. Ya. Asumsinya apa? Pengamatan pertama dan pengamatan yang kedua itu berasal dari distribusi normal. Yang disebut uji T berpasangan. Ya. Nah, rumusnya ini statistik ujinya. Rata-rata dari selisih tadi dilambangkan dengan D bar. Ya, mu D itu adalah yang akan kita uji. Selisih rata-ratanya sebesar mu D. Ya, selisih rata-ratanya sebesar mu D. Ya, SD itu simpangan baku D. Nanti saya tunjukkan apa maksudnya ini. N itu ukuran sampelnya. Ini ternyata berdistribusi T derajat bebasnya N-1. Nah, sudah. Kalau kita hanya mengambil sampel 10 berarti derajat bebasnya 9. Rata-rata D dan simpangan baku D ini dihitung dari selisih antara data sebelum dengan data sesudah. Sebut saja yang berindeks 1 itu rata-rata sebelum, ini rata-rata sesudah, gitu ya. Nah, itu cara menghitung rata-rata D dan simpangan baku D, ya. Ini yang disebut dengan data berpasangan, ya. Oke, jadi datanya nanti berupa ini, setelah diperoleh pengamatan sebelum dan pengamatan kedua, di mana dia saling berpasangan, maka baru dapat D1 sampai Dn. D1 itu data sebelum kurangi data sesudah pada pengamatan pertama. Kalau D2, data sebelum dikurangi data sesudah pada pengamatan kedua, gitu, dan seterusnya. Dari sini saya bisa dapatkan rata-rata D dan simpangan baku dari D ini, ya. D0 diperoleh dari hipotesis 0. Sudah, itu aja cara ngitungnya. Secara ringkas, cerita yang saya sampaikan tadi itu kalau saya buat tabel jadi seperti ini. Nah, ada 6. Ya. Pertama apa? Kita ingin menguji hipotesis 0 bahwa mu-nya sebesar mu 0. Lawannya adalah H1, misalkan yang saya terangkan yang ini dulu. Ini namanya uji satu arah sebelah kiri. Ya, uji satu arah sebelah kiri. Misalkan statistik uji yang digunakan adalah set. Tadi sudah saya jelaskan kapan kita menggunakan set. Kalau kita punya populasi, distribusinya tidak tahu, simpangan baku populasi diketahui, ya kan? Maka kita bisa menguji pakai set. Rumusnya X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Tapi catatan sampel yang diambil ukurannya besar. Ini pemakaian hipotesis yang pertama, ya, sampelnya besar. Simpangan baku populasi diketahui, itu aja kuncinya. Dan ini pun juga berlaku kalau simpangan bakunya tidak diketahui. Seandainya distribusi populasi tidak tahu, sigmanya tidak diketahui juga, sampelnya kan berukuran besar tadi N-nya. Maka dari sampel tadi kita bisa menghitung simpangan baku sampel. Nah, yang dilambangkan dengan S. Lah S itu menggantikan sigma ini nanti. Ya, jadi diduga pakai S ini. Itu saja caranya, ya. Kalau seandainya simpangan baku tidak diketahui. Untuk daerah kritisnya, itu adalah set kurang dari min set alfa. Nah, ini kalau saya menguji satu arah sebelah kiri, maka daerah kritisnya seperti itu. Sekarang kalau saya menguji satu arah sebelah apa ini? Kanan kan, mu-nya lebih dari mu 0. Jangan lupa mu 0 itu nilai yang diuji loh ya. Mu itu parameter populasi. Jadi misalkan saya ingin menguji rata-ratanya sebesar 10, berarti mu 0-nya 10. Berarti kan mu lebih dari 10 itu kan gambarnya sebelah kanannya 10. Berarti satu arah sebelah kanan. Daerah kritisnya set lebih besar set alfa. Kalau ini dua arah, misalkan mu tidak sama dengan 10, kan bisa kurang dari 10, bisa lebih dari 10. Ini uji dua arah, maka daerah kritisnya nanti ada dua sisi. Yang sisi kiri, set kurang dari min set alfa per 2. Ingat, alfanya sekarang dibagi 2. Kalau satu arah, alfanya tidak dibagi 2. Atau set lebih dari set alfa per 2. Ini yang sisi kanan, gitu ya. Nah, secara gambar saya jelaskan di sini, supaya Anda lebih paham. Ini saya
mencoba merumuskan hipotesis satu arah sebelah kanan. Nah, saya cek dari H1. Ini kan lebih dari mu 0 kan berarti satu arah sebelah kanan. Misalkan distribusi yang saya pakai di sini normal. Nah, seperti tadi, distribusinya adalah normal kan, normal baku. Gambarnya distribusi normal baku kan seperti ini. Rata-ratanya tepat 0, puncaknya jatuh di 0. Ini berarti daerah set yang negatif, ini daerah set yang positif. Tingginya ini adalah F-setnya. Fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal baku. Nah, karena ujinya itu satu arah sebelah kanan, berarti saya menempatkan titik kritisnya harus sebelah kanan. Lambangnya set alfa. Masih ingat waktu kita membahas pendugaan atau selang kepercayaan, set alfa itu suatu nilai set, sedemikian hingga luas daerah sebelah kanannya di bawah kurva distribusi normal baku, di atas sumbu set seluas alfa. Kan gitu. Ya kan? Ini namanya titik kritis. Nah, yang saya arsir ini namanya daerah gelap, yang ini daerah terang. Daerah gelap ini dinamakan daerah tolak H0 atau daerah kritis. Nah, ingat ya. Jadi nanti kalau nilai set hitung Anda, ya, set hitung ini, ya, ketika ini Anda hitung, ketemu suatu nilai kan, seandainya dia masuk daerah gelap, set hitungnya masuk di sini, maka keputusan kita adalah menolak H0. Karena set hitung Anda jatuh di daerah gelap. Tapi kalau setnya jatuh di daerah putih, daerah terang, berarti terima H0. Cuma ada dua aja. Tolak 0, terima 0, gitu aja. Nah, berarti bagaimana menentukan daerah kritisnya yang berhubungan dengan H1 tadi? Karena ujinya satu arah sebelah kanan, berarti setnya itu harus berada di sini. Berarti kalau saya tulis, set hitungnya adalah, daerah kritisnya adalah set lebih dari set alfa. Nah, makanya muncul ini, set lebih dari set alfa. Ini untuk menguji satu arah sebelah kanan. Gitu ya. Nih, gambarnya seperti yang baru saya terangkan tadi. Ya, sekarang bagaimana kalau sebelah kiri? Mu kurang dari mu 0, sebelah kiri kan? Maka nanti daerah kritisnya set lebih kecil dari min set alfa. Oke, kalau saya terangkan secara gambar jadi begini. Nah, ini yang sebelah kiri. Mu-nya kurang dari mu 0 kan? Berarti titik kritisnya taruh sebelah kiri. Ingat, karena distribusinya simetri di 0, maka kalau sebelah kanan tadi set alfa, sebelah kirinya tinggal di min aja. Min set alfa. Kan simetri ini, berlawanan. Arsir sebelah kiri, ini daerah tolak 0 atau daerah gelap. Luasnya sama yaitu alfa. Berarti nanti daerah kritisnya apa? H0 ditolak jika set kurang dari min set alfa. Nah, ini kan daerah gelapnya. Sehingga muncullah set kurang dari min set alfa. Nah, kalau yang dua arah, nah ini kan dua arah ini. Maka daerah kritisnya seperti ini. Penjelaskan gambarnya adalah ini. Nah, berarti harus ada dua arah. Ini yang sisi kiri luasnya jadi alfa per 2. Yang kanan alfa per 2, kalau ditotal kan sama dengan alfa juga. Karena kita menguji dengan tingkat signifikansi alfa kan. Jadi alfanya dibagi 2. Berarti ini titik kritis yang sebelah kanan, set alfa per 2. Titik kritis yang sebelah kiri, min set alfa per 2. Sehingga daerah kritisnya set kurang dari min set alfa per 2 atau set lebih dari set alfa per 2. Begitu ya. Oke, ini penjelasan tentang daerah kritis. Dan ini berlaku umum. Nanti misalkan statistik ujinya Anda menggunakan T. Ya, gambarnya distribusi T itu kan mirip sekali dengan normal baku. Ya kayak gini, tinggal ini ganti min T alfa per 2, ini diganti T alfa per 2 gitu aja. Kalau pakai ini nanti diganti min T alfa, kalau ini T alfa gitu aja. Ini sumbunya jadi sumbu T. Ya, contohnya ini, yang kedua ini, kan pakai T ini. Ya, yang penting apa? Kapan kita menggunakan uji T? Harus tahu ceritanya tadi. Populasi berasal dari distribusi normal, simpangan bakunya tidak diketahui, sampel yang diambil ukuran kecil. Maka ini menghampiri distribusi T derajat bebas N-1. Coba Anda lihat,
daerah kritisnya kan sangat mirip. Bedanya ini pakai nama Z, sekarang pakai nama T. Kalau uji satu arah sebelah kiri, berarti T lebih kecil min T alfa. Satu arah sebelah kanan, T lebih besar T alfa. Oh, sama. Kalau dua arah, tinggal ganti Z-nya dengan T. Ya, tuh. Tuh sama ya, tinggal statistiknya. Sekarang contoh yang ketiga, kita menguji dua populasi. Apakah selisih rata-rata kedua populasi sebesar D0? Nah, rumusnya pakai ini. Nah, pakai ini rumusnya. X bar 1 min X bar 2 minus D0. D0 ini nanti kan diketahui. Bagaimana kalau kita ingin menguji apakah rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2? Berarti D0-nya disetting 0. Dan nanti kan sama aja mu 1 sama dengan mu 2. Sudah gitu aja. Lebih umum kan ini berarti. Nanti kalau D0-nya saya setting 0 berarti ini 0 kan. Tinggal X bar 1 min X bar 2 saja pembilangnya. Penyebutnya tetap. Gitu ya. Saja. Nah, coba kalau ini saya setting 0, berarti apa? Mu 1 min mu 2 kurang dari 0, identik dengan mu 1 lebih kecil mu 2. Sama saja saya menguji rata-rata populasi 1 lebih kecil rata-rata populasi 2. Ini membandingkan namanya ya. Nah, kalau yang ini berarti rata-rata populasi 1 lebih dari rata-rata populasi 2. Ya Anda lihat. Ya kan? Nah, ini kalau ini tidak sama dengan. Gitu ya. Coba daerah kritis sama sekali nggak ada perubahan. Ini lihat dengan rumus pertama. Maaf. Ya, dengan rumus pertama loh sama persis. Satu arah sebelah kiri mesti gini. Satu arah sebelah kanan, dua arah. Kan sama dengan ini. Satu arah sebelah kiri, satu arah sebelah kanan, dua arah. Sama. Yang membedakan cuma ceritanya kapan statistik ujinya yang dipakai. Nah, kita pakai yang mana statistik ujinya? Ya, kasusnya apa? Menguji selisih rata-rata kedua populasi. Jadi kalau saya ingin menguji selisihnya sebesar 2, ya nanti D0-nya diganti 2 gitu aja. Selisihnya sebesar 0 ya berarti ini ganti 0 gitu aja. Yang keempat, ini kita punya dua populasi saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi normal, gitu. Terus ada asumsi bahwa varian kedua populasi itu sama, tetapi tidak diketahui. Dari kedua populasi masing-masing diambil sampel berukuran kecil yaitu N1 dan N2. Ya, maka kita menggunakan rumus T ini yang pakai SP tadi. SP kuadrat dihitung, diakarkan ketemu SP. Gitu ya. Ini akan berdistribusi T derajat bebasnya N1 plus N2 min 2. Lihat, daerah kritis untuk uji T sama persis dengan yang kedua, nggak ada perbedaan. Ya, mirip dengan ini, setnya diganti T aja. Ya, itu aja kuncinya. Ini sama ujinya satu arah sebelah kiri, satu arah sebelah kanan, dua arah. Ya, gitu. Nah, ini yang keempat. Kalau yang kelima bedanya, asumsinya variannya berbeda. Itu aja bedanya. Oh, berbeda kan? Berarti pakai T juga, tapi nggak ada SP di sini. Ya. Nah, derajat bebasnya ini dibulatkan ke bawah, jangan lupa ya. Lihat, daerah kritis nggak saya rubah sama sekali, tetap. Tapi ini berhubungan dengan uji T. Ya. Hipotesis juga nggak berubah. Yang terakhir, data berpasangan tadi. Nah, contoh data berpasangan ini sebenarnya kalau kita ingin melihat, misalkan ini, Anda misalkan ingin beternak kambing. Ya, Anda punya kambing yang sudah usianya katakan 4 bulan. Kambing anakan gitu ya. Anda timbang semua berat badannya. Anda berarti dapat 10 pengamatan kan? Kemudian Anda kasih vitamin khusus dengan dosis sama. Ya. Kalau ngasih makan ya kadarnya dibuat sama juga. Harus sama. Ini benar-benar penelitian di lapangan gitu ya. Kemudian apa? Cara minumnya, jenis minumannya diberikan juga sama, hanya vitaminnya saja yang kita ukur dengan dosis yang sama, ya, dilarutkan di air yang sama kadarnya, ya, tentunya semua lingkungan dijaga seimbang, artinya homogen. Ini kalau penelitian beneran seperti itu. Cuma kalau di alam agak sulit melakukan itu ya, ya dianggap aja sudah homogen begitu.
1 bulan kemudian ditimbang kembali. Kambing yang pertama tadi, yang beratnya X1 sekarang berubah jadi Y1. Kambing kedua yang asalnya X2 berubah jadi Y2. Nah, baru dapat DI. D1 selisih X1 min Y1 gitu. D2 selisih X2 min Y2 sampai D yang ke-10. Dari data D tadi, hitung rata-ratanya, dibar, simpangan bakunya SD, ketemu sudah. Itulah prinsipnya. Tujuannya apa? Kita bisa melihat apakah pemberian vitamin dapat meningkatkan berat badan kambing. Nah, tujuannya seperti itu. Oh, ternyata bisa. Nah, tinggal setting mu 0-nya aja. Mu 0 tentunya diganti 0 kalau inginnya seperti itu. Karena mu D di sini tuh isinya adalah mu sebelum, maksudnya sebelum diberi vitamin, lambangnya mu 1 kan, dikurangi mu sesudah, yaitu mu 2. Ditimbang kembali tadi, kan dapat rata-rata mu 2. Kalau seandainya vitamin dapat meningkatkan berat badan kambing, berarti kira-kira pakai yang uji satu arah sebelah kiri apa kanan? Coba, misalkan saya pakai yang kiri ya, berarti mu 0-nya harus disetting 0 kan? Nah, maaf, ini ada kesalahan tulis. Kalau ini saya pakai mu 0, harusnya di sini mu 0. Gitu ya, mu 0, bukan D0. Ya. Dari copy paste-nya belum saya cek ya. Jadi di sini pakai mu 0, berarti ini mu 0 ya. Ya, ini aja diperbaiki nanti, ini rata-rata D min mu 0 gitu ya. Oke. Kalau tadi saya ingin menguji apakah pemberian vitamin dapat meningkatkan berat badan kambing. Berarti kira-kira pakai satu arah sebelah kiri apa kanan? Jawabnya adalah sebelah kiri. Kenapa? Dengan menyeting mu 0-nya 0. Coba kita lihat. Kalau ini saya ganti 0, berarti mu D-nya kurang dari 0 kan? Padahal mu D tadi itu apa? Mu 1 min mu 2 kurang dari 0. Betul enggak? Berarti kan sama aja mu 1 lebih kecil mu 2. Artinya apa? Mu 2-nya lebih besar mu 1. Padahal mu 2 itu setelah diberi vitamin kan, rata-ratanya lebih besar daripada rata-rata sebelum diberi vitamin. Kan berarti pemberian vitamin dapat meningkatkan berat badan kambing. Berarti nyetingnya pakai uji satu arah sebelah kiri, di mana mu 0-nya diganti 0. Nah itu kan kasus khusus. Nah itu gunanya menguji data berpasangan tadi. Ya. Lihat, daerah kritis saya tidak merubah sama sekali, persis sama ini. Baik data berpasangan, 2 populasi, 1 populasi sama daerah kritis. Yang penting tuh tahu masalahnya, pakai berpasangan apa tidak. Gitu. Nanti struktur datanya mirip, ini dengan ini mirip, cuma ceritanya beda. Gitu. Statistik ujinya juga beda tentunya. Gitu ya. Nah ini saya coba berikan contoh 2 dulu, contoh 2. Perusahaan farmasi Paros memproduksi obat jenis tertentu yang masa pakainya menghampiri distribusi normal. Nah, ini sudah jelas populasinya berasal dari distribusi normal dengan rata-rata 800 hari dan simpangan baku 40 hari. Berarti ini adalah apa? Mu-nya, ini sigmanya. Sampel acak berukuran 30 sudah termasuk sampel besar. Apalagi populasinya sudah diketahui normal. Padahal teorema limit pusat kan mengatakan distribusinya tidak harus tahu kan. Wong tidak harus tahu saja nanti kalau dihampiri jadi normal baku. Apalagi tahu, ya lebih normal baku lagi gitu ya. Ini bahasa logikanya begitu, teorema limit pusat. Distribusinya nggak harus tahu. Seandainya diketahui boleh enggak? Ya boleh, wong tidak harus tahu kok. Ya, jadi mu-nya 800, sigmanya 40. Sampel acak 30, berarti ini N. Diperoleh rata-rata masa pakainya 788 hari, berarti ini X bar. Ujilah hipotesis bahwa masa pakai obat tersebut tidak sama dengan 800 hari. Gunakan alfa 4%. Ini sudah ada petunjuk tidak sama dengan 800 hari. Artinya apa? Mu-nya tidak sama dengan 800. Jadi artinya begitu. Mu-nya tidak sama dengan 800. Kalau begitu tempatnya harus di H1.
Berarti H0-nya, mu-nya sama dengan 800, tepat 800-nya. Nah, gitu ya. Statistik yang digunakan pakai T apa Z ini kira-kira ini? Untuk kasus ini. Ingat, sampelnya besar, berarti langsung mengarah ke Z. Nah, coba ini pakai Z. Cara jawabnya seperti ini nanti kalau Anda ujian. Ya. Nanti nilai itu seperti ini. Pertama, rumuskan dulu mu. Harus ada penjelasan tentang mu. Mu rata-rata masa pakai obat sesungguhnya. Baru hipotesis ditulis lengkap, ada H0, H1. H0 versus atau lawan H1. Kan ini sudah diketahui tadi pertanyaan tadi. Berarti nanti H0-nya komplemennya ini ya berarti persis sama 800. Boleh juga Anda pakai pernyataan begini. H0 rata-rata masa pakai obat sebesar 800 hari. Itu kalau pakai pernyataan. H1 rata-rata masa pakai obat sesungguhnya tidak sama dengan 800 hari. Gitu. Nggak perlu pakai pemisalan lagi. Itu cara merumuskan hipotesis. Ya. Bisa pakai cara simbol tapi keterangannya harus ada. Bisa pakai pernyataan langsung. Terserah. Anda pilih yang mana. Nah, baru statistik uji dihitung. Pakai normal baku kan rumusnya. X bar-nya tadi diketahui 788. Mu-nya juga diketahui 800. Sigmanya diketahui, N-nya diketahui. Nilainya min 1,64. Ini namanya set hitungnya. Daerah kritis untuk alfa 4%, perhatikan, ini ujinya dua arah loh. Perhatikan dua arah. Berarti daerah kritisnya set lebih kecil min set alfa per 2, ya kan? Atau set lebih besar set alfa per 2. Nah, padahal set alfa per 2 itu kalau dihitung ketemu 2,06. Masih ingat caranya ini? Kalau mencari set 0,02 berarti harus Anda komplement dulu. 1 dikurangi 0,02 hasilnya 0,98. Nah, 0,98 itu Anda bisa cari di sini. Nah, di sini. Ini kan distribusi normal baku ini. Cari di sini 0,98, nanti menunjuk baris sama kolom berapa. Itulah namanya set alfa per 2. Ini 0,97 naik. Nah, ini 98 ini ada. Sini mengecil ya. 981 ini. Boleh pakai ini yang paling dekat, boleh pakai ini 0,9803 boleh atau 0,9798 boleh. Kalau misalkan saya pakai ini berarti barisnya 2.0, kolomnya 0.05. Berarti Anda boleh menggunakan 2.05 atau 2.06. Ya. Di cara baca tabelnya, ingat kembali saya sudah pernah nerangkan dulu. Nah, sekarang yang saya pakai di sini 2,06, gitu ya. Ini daerah kritis sudah dibuat, statistik ujinya juga sudah dihitung, sudah cek. Nilai set hitung ini berada di daerah gelap apa enggak? Namanya daerah gelap. Ternyata tidak kan? Ini masuk daerah terang ini. Masuk daerah terang. Coba kalau dibuat garis bilangan ya, min 2,06 itu sebelah kiri, 2,06 sebelah kanan. Yang diarsir arahnya kiri sama kanan. Min 1,64 kan di antara itu. Kan berarti masuk daerah terang. Berarti keputusannya adalah terima H0. Menerima H0 karena nilai set min 1,64 di luar daerah di luar daerah kritis ya. Baru kesimpulannya adalah apa? Karena terima 0 berarti masa pakai obat sebesar 800 hari gitu aja. Nah, ini cara jawabnya seperti itu. Sekarang saya peragakan ya. Bagaimana kalau seandainya saya punya studi kasus seperti ini? Nah, ini saya ceritakan biar tahu Anda punya pengalaman nanti kalau terjun di lapangan ya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata pemakaian listrik per bulan dalam Rp1.000. Ya, satuannya Rp1.000. Di kelurahan tertentu, perlu saya sebutkan. Untuk tujuan tersebut diambil sampel acak sebanyak 40 rumah tangga. 40 rumah tangga. Di kelurahan tersebut. Saya ngambilnya acak aja nih. Mungkin yang terpilih dari RT berapa saya nggak tahu nih. 40. Datanya disajikan dalam worksheet Minitab dengan nama file
data listrik. Gunakan tingkat signifikansi alfa 5% untuk menguji apakah rata-rata pemakaian listrik per bulan suatu rumah tangga di kelurahan tersebut tidak kurang dari Rp550.000. Perhatikan maknanya. Tidak kurang dari Rp550.000 itu maknanya sama dengan apa? Bisa lebih dari 550.000, bisa sama dengan 550.000. Betul enggak? Itu dulu yang harus dicermati. Ini bahasa logika loh ya. Jadi makna yang terkandung di sini tidak kurang dari Rp550.000. Itu maknanya bisa sama dengan 550.000, bisa lebih dari 550.000. Betul ya? Karena pernyataannya ini mengandung unsur sama dengan atau kesamaan, mengandung unsur kesamaan, maka tempatnya ini adalah di H0. Nah, tempatnya di H0. Kalau begitu H1 apa? Komplemennya H0. Berarti mu-nya kurang dari 550. Nah, jadi perumusannya seperti ini. Jadi makna H0 sebenarnya di sini itu minimal 550.000 atau lebih. Cuma ditulis pakai kesamaan. Lah yang H1 komplemennya ini kan jadi kurang dari 550. Ya, gitu ya. Nah, ini saya tulis pakai simbol ya supaya jelas. Kalau pakai pernyataan langsung juga boleh, cuma nanti kurang jelas di sininya. Jadi penting ya merumuskan hipotesis ini jangan sampai salah. Fatal nanti kalau ini salah. Sudah, kita pakai alfa 5%. Karena datanya itu data entry, Anda memperoleh dari pengamatan langsung, maka gunakan alat bantu komputer ngitungnya. Kalau Anda ngitung pakai kalkulator juga boleh, sama aja bisa. Nah, nanti prosesnya begini kalau ujian teori. Rumuskan hipotesisnya dulu, dilengkapi keterangan tentang mu, boleh. Daerah kritisnya dibuat, H0 ditolak jika, karena ini satu arah sebelah kiri, berarti set kurang dari min set alfa. Alfa yang dipakai tadi 5%, ya kan? Nah, set 0,05 berarti Anda melihat di tabel normal baku 0,95. Nanti nilainya ketemu 1,64. Tinggal ngasih min gitu aja. Nah, ini namanya daerah kritis ya. Nggak boleh ada daerah kritis set sama dengan min 1,64, langsung saya coret. Itu namanya bukan daerah. Kalau set sama dengan min 1,64 kan berupa titik. Maksud ada daerah berupa titik. Daerah itu ya berupa arsiran, ada luasnya gitu ya. Itu ya sudah. Ini satu arah sebelah kiri. Baru ngitung statistik uji. Pakai distribusinya normal, baku. Kenapa? Sampelnya besar. Populasi distribusinya tidak harus tahu, ya kan? Nah, simpangan bakunya juga tidak tahu. Nah, menurut teori, kalau simpangan baku tidak diketahui, bisa diduga pakai simpangan baku sampel. Nah, ya kan? Karena sampelnya besar. Nah, sigmanya nanti diduga pakai S. Nah, ini S-nya ini. Ini simpangan baku sampel ini. Ya. Nah, ini X-bar-nya. Dari data yang sudah saya simpan di worksheet Minitab tadi, sebanyak 40 pengamatan, itu saya dapat X-bar-nya 507,88, simpangan bakunya 49,12. Kurangi mu0, mu0-nya 550, N-nya tadi 40. Ketemu hasilnya ini. Min 5,42325. Coba cek. Set hitungnya ini memenuhi daerah kritis apa enggak? Memenuhi ini apa enggak? Iya kan? Nah, jelas ini memenuhi ini. Berarti masuk daerah gelap kan? Berarti masuk keputusan menolak H0 karena dia masuk daerah gelap. Ya, statistik uji kita ini masuk daerah gelap. Nah, keputusan H0 ditolak karena nilai set memenuhi daerah kritis. Tolong saya ingatkan, kalau Anda menulis keputusan jangan cuma H0 ditolak. Nilainya berkurang 50%. Kalau ini poinnya misalkan aja 8, nilai Anda cuma 4. Karena harus ada alasan. Nah, 0 ditolak itu alasannya apa? Nah, ini aja kasih alasan. Nah, karena H0 ditolak berarti yang dipakai apa? H1. Berarti rata-rata pemakaian listrik per bulan kurang dari 550.000. Itu aja.
Ya, itulah cara menjawabnya. Sekarang kita peragakan dengan Minitab. Ini tadi secara teori jawabnya begitu ya. Kalau kita peragakan dengan Minitab, ya jawabannya seperti ini. Ini tadi datanya sebanyak 40 pengamatan, ya kan? 40 pengamatan. Ini Anda survei langsung dengan minta struk pembayaran sudah bisa. Bayangkan populasinya rumah tangga di kelurahan tertentu. Kalau datanya setiap bulan bahkan setiap tahun ada kan. Kalau Anda ngitung jumlah populasinya kira-kira ada berapa? Populasi pemakaian listrik per bulan. Wah banyak sekali. Untuk tahun 2020 seperti saat ini sudah jalan berapa bulan? Januari sampai Agustus katakan. Ini sudah 8 bulan. Ya tahun 2019, 2018 ada 12 bulan. Kalau Anda koleksi seluruh rumah tangga di kelurahan tersebut, wah mungkin sudah jutaan itu. Makanya kita nggak perlu tahu populasinya, ambil aja sampel acak. Data ini diambil misalkan aja tahun 2020. Bulannya misalkan bulan Januari, ya bebas saja Anda ngambil. Lebih bagus lagi diacak. Kasih nomor 1 sampai berapa, acak aja diambil. Nah, itu lebih bagus lagi. Dapat data ini. Ya. Ini teknik samplingnya seperti itu. Ya. Untuk menunjukkan sifat acaknya tadi. Nah setelah itu Anda lakukan, tadi analisisnya kan menggunakan distribusi normal baku kan. Jadi Anda pakai perintah untuk distribusi normal baku, Anda harus butuh data rata-ratanya ini sama simpangan bakunya ini. Berarti Anda harus pakai start, basics, deskriptif ya. Nah, masukkan variabelnya ini asalnya kosong ini. Ini asalnya kosong, langsung saya klik 2 kali. Nah, data listrik masuk. Habis itu statistik. Nah, yang ini sebenarnya asalnya ini ada tertentu yang di plot di sini. Cuma ini saya hapus, saya ambil yang perlu aja. Saya hanya butuh min sama standar deviasi. 2 ini. Ini biarkan aja ini, enggak apa-apa. Ini hanya penjelasan. Apa ada data yang hilang? Tidak, nanti akan muncul ya. Oke, kita oke lagi. Nah, ternyata data listrik rata-ratanya 507,88, ya kan? Simpangan bakunya 49,12. Tadi saya ngisi ini tadi, mana tadi? Oh ini ya, maaf yang ini. Nah ngisi ini, itu dasarnya dari Minitab ini. Nah, X-bar-nya, ini S-nya. Penduga dari sigma, S-nya ini. Ya. Baru saya mulai masuk, start, basics, pilih satu sampel set. Nah, set ya. Nah, masukkan variabelnya adalah berupa C1, yaitu data listrik. Nah, ini saya hapus saja. Nah, data listrik yang masuk. Nah, sudah. Standar deviasinya ini saya inputkan 49,12 dari sini asalnya. Dari S ini. Perform hipotesis Anda klik. Ya. Jadi ini asalnya tadi kosong semua. Ini asalnya kosong. Ya. Bahkan ini pun juga kosong. Ya. Coba saya ulang biar tahu prosesnya. Ini juga kosong. Nggak ada data di sini. Nah, ini kosong. Nah, pertama Anda klik di sini. Sampel in kolomnya diklik 2 kali. Nah, setelah itu di sini aktifkan. Masukkan simpangan bakunya nih 49,12. 49,12. Perform hipotesis diklik. Nah, akan muncul di sini. Tadi kan kita ingin menguji di 550 kan? Coba lihat. Nah, menguji di 550 dengan alternatifnya kurang dari, berarti less than. Ya. Di Minitab nanti nulisnya 550 baru option. Kita menguji pakai alpha berapa tadi? 5% kan? Pakai alpha 5% kan? Nah ini alpha 5%. Berarti di Minitab kita pakai selang kepercayaannya 95%. Ini sudah benar. Selang kepercayaan itu kan 1 min alpha. Kalau 1 min alpha 95% berarti alfanya 5%. Jadi ini sudah benar sesuai defaultnya. Baru ini pilih less than. Ini sebenarnya ada pilihan awalnya itu di not equal. Terus saya pindah ke less than. Ini artinya kurang dari berapa tadi? Kurang dari 550. Nah, maknanya less than ini H1. Ini kan ada alternatif. Ini berarti H1. Mu-nya kurang dari. Kurang dari berapa? 550 yang diujikan tadi.
Nah, ini kurang dari 550, baru kita oke lagi. Nah, lihat ini. Nilai set hitungnya min 5,42. Nah, tadi kalau saya pakai hitungan manual, lebih teliti lagi, sampai 5 desimal. Ini kalau dibulatkan kan min 5,42 juga. Nah, di Minitab dibulatkan jadi min 5,42. Ya, ini min 5,42. Nah, berarti keputusan kita menolak H0 kan. Nah, kalau pakai software langsung keluar p-value-nya. Nah, ini yang membuat menarik itu ini. Kalau sudah keluar p-value, nanti kalau Anda ujian praktikum, cukup dicek p-value-nya aja. Karena ini kurang dari alfa, alfanya kan 5%. Berarti keputusannya tolak H0. Itu kalau pakai bantuan software seperti itu. Dengan alfanya yang sangat kecil ini, kurang dari 5% kan, berarti keputusan tolak H0. Sama. Berarti rata-rata pemakaian listrik per bulan di kelurahan tersebut, rumah tangga di kelurahan tersebut kurang dari Rp550.000. Gitu ya. Nah, itulah saya kira penjelasan untuk kuliah hari ini. Saya kira sampai di sini. Ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa ke WA. Jadi nanti tolong grupnya nanti, ya. Jadi hostnya di grup itu seperti biasa saya minta nanti ketua komtingnya, ya. Di grup itu nanti yang mengkoordinasi kalau ada pertanyaan. Barangkali ada yang kurang jelas bisa tanya langsung ke saya, ya. Juga boleh, ya. Melalui WA, ya, di WA aja. Ya. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.